Oke, selamat malam. Ada satu lagi nih, Yes. yaitu Dr. Richard Lee. Oh ya, ya ini lagi viral juga beliau ya. Sebelumnya dia sempat berseteru dengan NN Ya. dan juga Doktif tanggapannya terhadap penahanan ini. Nah, ini ada ekspresi-ekspresi yang mungkin bisa coach bantu analisa. Diduga diperas oleh ada waktunya nanti saya akan berbicara. Apakah benar dokter sudah mengasihkan sejumlah uang gitu? Ada waktunya nanti aku akan berbicara tapi tidak sekarang. Melihat NN. Oke. Di awal ketika dicoba ditanyakan oleh teman-teman interviewernya, wawancaranya ini, beliau sangat terlihat untuk berusaha sekali mendistrak itu untuk tidak menjawab hal tersebut gitu. Dengan apa? Dengan satu pernyataan bahwasanya akan ada waktunya nanti gitu ya. Akan ada waktunya nanti, akan ada waktunya nanti. Tetapi ada satu hal menarik secara micro expression di sini. Ketika pertanyaan itu disampaikan, diajukan, Dr. Richard ini sempat melihat ke kiri, di mana kita sama-sama pahami kebanyakan manusia lebih dominan ketika matanya mengarah ke kiri atas itu sedang menggali memori. Jadi sebetulnya apa? Sebetulnya memang ada memori tentang hal tersebut yang ditanyakan itu. Tetapi sekali lagi seorang Dr. Richard Lee ini sangat berusaha sekali untuk tidak memilih menghindar dari menjawab pertanyaan tersebut. Kita lanjut? Ya. Akhirnya dijebloskan ke penjara. Respon dokter pertama kali apa? Biasa aja sih. Nah, ini menarik ya. Jadi ketika pertanyaan berikutnya disampaikan, yaitu bahwa rivalnya sudah dijebloskan ke penjara, seorang Dr. Richard Lee melihat matanya itu melihat ke arah yang berlawanan ketika menyampaikan kalimat biasa aja sih gitu ya, biasa aja sih, tapi matanya melihat bukan ke arah menggali memori tetapi mencoba untuk membangun satu konstruksi. Ya, jadi apa? Kita bisa lihat dengan bahasa mudahnya apa yang diucapkan tidak sesuai dengan apa yang dirasakan. Gitu. Biasa aja sih, tapi nggak biasa tuh, gitu ya. Sebenarnya aku pengen ngunjungin sih sebenarnya. Akan ada niatan nggak buat mengunjungi dokter? Itu silaturahmi. Tapi kan hubungan tidak baik. Oke. Ya. Sebenarnya aku pengen ngunjungi sih gitu. Dan kemudian ditanyakan lagi, ada keinginan nggak untuk mengunjungi? Ini ketika saya pause itu ada gerakan mulut yang menutup. Menutup maksudnya apa? Menutup di sini adalah ketika kita mulut menutup ini kita menolak itu gitu loh. Sebetulnya saya nggak mau gitu. Udah males lah. Ya sudahlah, ngapain datang-datang ke sana gitu. Ya. Jadi statement ingin mengunjungi sebetulnya hanya lip service belaka. Ya, betul ya? Ya siapa tahu kan bisa menjalin silaturahmi. Gimana dok responnya ketika masa ya Kaget. biasa saja dok? Kaget aja. Kaget. Sudah terprediksi? Enggak juga lah ya, saya cukup mantap. Ya, jadi kaget gitu. Sebetulnya nggak kaget, tapi sebetulnya beliau sudah bisa memprediksi itu gitu. Jadi setidaknya beliau sudah mengetahui akan ada potensi rivalnya ini akan ditangkap. Itu sudah tahu beliau. Jadi nggak kaget sebetulnya ya. Cukup mantau aja dari jauh sih sebetulnya. Aku sudah nggak mau ikut terlalu dalam. Tadi kan aku sudah jelasin juga ya, aku nggak mau ikut terlalu dalam dengan huru-hara ini. Bagiku yang paling penting sekarang adalah karyawanku, jadi aku mau fokus bikin. Oke, ini terkait dengan analisa kita di awal. Analisa di awal adalah saya sampaikan bahwasanya seorang Richard Lee ingin ingin mengalihkan
bahwasanya pertanyaan ataupun jebakan-jebakan pertanyaan yang disampaikan ingin dialihkan. Saya udah nggak mau fokus ke sana deh. Saya tidak nyaman sekali untuk menjawab itu. Bahkan kalau perlu nanti aja saya jawabnya gitu. Saya mau saat ini mau fokus ke sini gitu. Tetapi ketika ditanyakan terkejut kah atau gembira kah gitu, itu tidak bisa dibohongi gitu ya. Dengan raut yang happy juga gitu loh melihat rivalnya dalam situasi saat ini gitu. Saya suka jelekin produk orang nih di TikTok padahal dia bukan dokter dan dia nggak paham itu. Gimana dok? Tanggapannya dok? Ini salah satu modus juga ngasih darah. Gimana dok? Oke ya. Jadi ketika ditanyakan tanggapan beliau tentang satu produk gitu ya, yang tentu saja terkait dengan produk-produk kecantikan, akan tetapi yang menjual ini bukan seorang dokter gitu ya. Seorang Richard Lee mencoba untuk sekali lagi untuk mengkonstruksikan, untuk menyusun satu statement, tapi agak sulit juga gitu. Butuh waktu juga beliau gitu ya, untuk kira-kira saya mau menyampaikan apa ya. Mau menyampaikannya sesungguhnya atau mau menyampaikan sesuatu hal yang nanti akan bisa dianggap lebih bijak gitu, lebih wise. Ya berat aku ngomongnya sih. Berat aku ngomongnya. Sebenarnya kalau misalnya tidak ada tendensi apa-apa, aku akan enak banget sih untuk ngomongnya. Karena ini terang-benderang dan jelas banget. Ya, tapi karena banyak sentimen publik, banyak publik juga yang sudah tercuci opininya, cara berpikirnya, membuatku untuk malas untuk berargumen sih. Soalnya kasih argumen juga kayak dapat kusir. Udahlah daripada kita kasih argumen. Oke. Ya, jadi semakin ke sini kita bisa melihat dokter RL ini memilih untuk main safety as a safety player gitu. Jadi ingin main bersih lah, ingin tidak mau terlarut lebih dalam. Saya lebih menjaga kondisi saya, posisi saya yang lebih baik. Saya nggak mau ngikut masuk terperosok, terjerumus lebih dalam ke sana gitu. Itu terlihat sekali. Itu di akhirnya itu bisa kita lihat dan kita bisa merekonstruksikan hal tersebut. Jadi ketika ditanyakan, kaget nggak bahwa rivalnya sudah ditahan sekarang? Itu sudah senyumnya itu udah nggak bisa ditutupi gitu loh ya, dari perubahan raut mukanya antara senyum tapi di satu sisi muncul kesadaran, oh saya nggak boleh senyum, ini tandanya saya bahagia dengan peristiwa itu, terus ditutupi dengan mencoba untuk mengatupkan kedua bibirnya. Itu kita bisa lihat di sana. Motifnya kaget. Kaget apa itu dok? Juga ada keterlibatan dokter Tahu lah, tahu. atau kayak gimana gitu dok. Akhirnya mau ikut speak up dikit gitu dok. Iya kurang lebih kayak gitulah ya. Tapi aku pikir nanti ada saatnya lah untuk speak up ya. Kadang-kadang tuh kita terlalu cepat berbicara juga nggak baik ya. Kayak misalnya aku ngomong tentang keislamanku ya. Andai kata aku berbicara ini sekitar 2-3 bulan yang lalu, mungkin lebih parah lagi ya ketika isu itu terjadi ya. Padahal kan yang dosa siapa? Bukan aku loh. Yang dosa itu adalah orang-orang yang menghujat, orang-orang yang ngatain aku, orang-orang yang memfitnah ya. Kan kasihan mereka ya. Kalau kayak sekarang kan ini momen yang pas ya. Dan aku juga sampaikan semuanya. Baik dari awal, karya-karyaku, prestasiku, semuanya aku sampaikan dengan lengkap ya. Jadi Oke. Teman-teman bisa kita perhatikan di sini ketika berbicara terkait tentang mualafnya beliau bisa menceritakan secara rinci, secara kronologisnya gitu, bahwasanya ketika ini tidak disampaikan pada saat itu karena apa? Karena kalau ketika saya sampaikan di sana akan muncul satu persepsi, satu pandangan ataupun konflik, bahkan itu tidak produktif, akan tidak baik. Itu menyampaikannya dengan penuh konsistensi, dengan penuh percaya diri. Beda halnya ketika yang ditanyakan adalah mengenai kondisi rivalnya saat ini. Jadi sebetulnya sekali lagi ini adalah upaya untuk mendistrak
ya, untuk mengalihkan perhatian yang saya sudah sampaikan di awal. Seorang Richard Lee memilih untuk bermain safety dalam hal ini, atau bahasa gampangnya ingin untuk cuci tangan lah, saya jangan dilibatkan ke situ deh gitu ya, saya nggak mau terlarut lebih dalam tentang case itu gitu loh. Jadi lebih menyelamatkan dirinya sehingga mendistraksi tentang satu peristiwa, bagaimana kronologis beliau ketika mu'alaf 2 tahun yang lalu gitu. Jadi bukan memanfaatkan momentum, tidak. Dari beberapa hasil ataupun pengamatan yang sudah kita lakukan, dari micro expression-nya seorang Dr. Richard Lee, juga dari gestur tubuhnya ketika diwawancarai gitu ya, ketika ditanyakan tentang perihal perasaannya, terus juga kaitannya bahwa rivalnya saat ini sudah ditangkap gitu. Kita bisa perhatikan bahwa seorang Dr. Richard Lee ini itu cukup excited, cukup happy lah gitu ya, cukup gembira juga gitu dengan berita ini. Walaupun sekali lagi kita juga sudah bisa melihat beberapa statement yang disampaikan, beliau lebih memilih untuk main aman. Untuk saya nggak mau terlalu lebih dalam ke sana gitu, tapi apakah saya bahagia dengan peristiwa itu? Yes, saya bahagia. Tapi saya juga tahu, saya juga paham bahwa rival saya itu memang pantas menerima hal tersebut. Itu bisa kita lihat di sana.